here, baby, waiting for ya. Stop holding on, baby. I just don't wanna lose ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas di sini siapa? Saya Bu. Oke, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, nihil. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, masih ada yang ingat tidak dengan materi kita sebelumnya? Boleh angkat tangannya? Silakan Rahel. Seingat saya, yang pertama, sebagai fungsi dan peran kebudayaan itu yang pertama sebagai daya tarik bangsa Indonesia. Misalnya acara tari balet Ramayana di Yogyakarta sudah diminati banyak mancanegara sejak dahulu. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Misalnya batik yang awalnya hasil budaya lokal sekarang dikenal di seluruh dunia. Yang ketiga, sikap toleransi. Bentuk dan hasil budaya dari berbagai daerah tidak bisa dibandingkan karena sama-sama berharga dengan budaya daerah lain. Yang keempat, saling melengkapi budaya. Misalnya yang awalnya hanya berkembang di Jawa, sekarang berkembang di wilayah lain. Yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Kebudayaan yang diperbarui untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu saja, Bu. Kalau salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih Rahel. Jadi materi kita sebelumnya mengenai peran dan fungsi kebudayaan. Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu Indonesia menghasilkan atau menjadikan masyarakatnya yang pluralitas atau disebut dengan masyarakat majemuk. Benar sekali. Dari masyarakat majemuk atau masyarakat pluralitas tersebut menghasilkan berbagai macam perbedaan. Ada yang ingin menyebutkan suatu perbedaan-perbedaan yang ada? Saya Bu, Ya, silakan. perbedaan agama, Perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, oke. dan berbagai latar belakang lainnya. Selain perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa, ada perbedaan yang lebih menonjol, yaitu perbedaan cara pandang. Dari masyarakat pluralitas tersebut tentunya memiliki berbagai macam argumen atau pendapat. Makanya oleh karena itu kita memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan memiliki kewajiban untuk menerima pendapat atau mendengarkan pendapat dari orang lain. Dari perbedaan pendapat tadi atau disebut dengan perbedaan cara pandang, tentu menjadikan adanya konflik kan? Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata konflik? Boleh. Masalah. Berselisih, Bu. Berselisih. Masalah. Ada lagi? Adanya perbedaan pendapat Bu. Perbedaan pendapat. Berantem Bu. Berantem. Sebagian besar yang kalian contohkan dari pengertian konflik atau contoh konfliknya itu melalui tindakan kekerasan. Menurut kalian konflik itu hanya dilakukan secara tindakan kekerasan atau tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Oke, masih belum jelas. Berarti Ibu akan menayangkan suatu video pada kalian. Mohon disimak baik-baik ya.
Harusnya gue ya yang nanya sama lo. Lo tuh siapa? Saya gak bermaksud gitu, Mbak. Mbak Sri jangan gitu Mbak Sri. Apa kamu apa? Apa? Udah, Mbak, jangan gitu dong, Mbak. Ya udah ini ya lihat jualan. Yang kamu jual itu sama kayak gue sama. Tapi kan semua orang punya hak, Mbak. Yang kayak gitu yang Setelah menyimak video tadi, mengapa sih bisa terjadi konflik? Ada yang ingin menjawab? Silakan Janisa. Saling iri. Itu terjadi konflik tersebut individu antar individu atau individu antar kelompok atau kelompok individu antar individu itu masuk ke bentuk-bentuk konflik. Individu antar individu ya. Ada yang ingin menyebutkan contoh bentuk konflik lain? Individu dan kelompok. Oke, ada lagi. Agama dan suku. Oke, ada lagi. Agama dengan agama. Ya, lanjut. Ada lagi mungkin selain Janisa? Budaya. Ya, Antar daerah. ya antar daerah ya. Antar negara. Antar suku. Seperti yang sudah kalian sebutkan, individu antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, agama dengan budaya, budaya dengan budaya, antar suku atau suku dengan suku itu termasuk dengan bentuk-bentuk konflik. Ada yang lain, yaitu antar kelas-kelas sosial. Contohnya, Bu. Iya, maksud dari antar kelas sosial adalah terjadi konflik antar kaum proletar atau kaum buruh dengan kaum borjuis atau kaum kaya. Itu termasuk dengan antar kelas-kelas sosial. Biasa terjadi misalnya pengemis minta-minta ke orang kaya, terus orang kaya nggak mau ngasih. Biasanya pengemis ngomong kayak gini, iya udah kaya, pelit lagi. Itu termasuk dengan konflik antar kelas-kelas sosial. Oke. Dari konflik yang terjadi, tentu dibutuhkan penyelesaiannya agar konflik tersebut tidak secara terus-menerus terjadi dan menimbulkan perpecahan atau kekacauan. Cara penyelesaian yang akan Ibu berikan yaitu, ini Ibu hapus ya. Yang pertama yaitu pelerai atau penengah. Sebagai contoh, Fatan dan juga Randy berkonflik mengenai tentang pemilihan ketua OSIS. Lalu Janisa datang untuk melerai antara konflik yang terjadi dari Fatan dan juga Randy agar konflik tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, artinya berhenti. Mungkin ada yang ingin menyebutkan contoh penyelesaian konflik ini? Jalan tengah. Bisa dicontohkan jalan tengah bagaimana? Oke, contoh di jalan tengah adalah ketika pihak Randy dan pihak Fatan tadi berkonflik, mereka saling menyepakati suatu kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itulah yang disebut dengan jalan tengah. Ada lagi? Mengalah. Ada yang bisa mencontohkan? Silakan Janisa. Contohnya kayak Ahmad dengan Reza, bentukan rambutan Bu. Bentukan rambutan. Terus apa namanya? Kedua rambutan itu misal mereka bertemu sana. Tinggal satu rambutan
Iya, benar sekali. Atau disebutnya juga dengan salah satu pihak mengalah agar konflik tersebut tidak terjadi secara terus menerus. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Oke, cukup ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Bu, Silakan Nadia. selain dengan yang dijelaskan tadi, bisa dengan apa saja ya Bu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat ini? Oke, selain Pelara itu penengah, jalan tengah dan juga mengalah, ada salah satu contoh lagi ada di buku cetak kalian, yaitu dengan cara tawar-menawar. Negosiasi. Ya, negosiasi. Jadi siapa yang menjawab? Ya, bagus sekali. Tawar-menawar atau negosiasi. Ada lagi mungkin? Oke, cukup. Ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Saya Bu, Silakan. apakah konflik berdampak negatif ya Bu? Terus apa dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik? Konflik itu tidak selamanya berdampak negatif. Ada konflik yang berdampak positif. Contohnya perdebatan dalam benarnya atau hukum dari Al-Quran itu bagaimana. Kan ada perbedaan pendapat antara kaum Muhammadiyah dengan kaum Nahdlatul Ulama. Tentu mereka saling berpendapat untuk mencari jalan tengahnya, atau disebut dengan cara penyelesaian jalan tengah. Jadi mereka tidak selamanya berdampak negatif, tapi juga berdampak positif. Kalau berdampak negatif tentu dong tawuran, itu berdampak negatifnya luka-luka, terjadi kekacauan atau kericuhan, begitu. Sudah jelas? Oke, ada pertanyaan lain? Ini silakan. Apa saja sih Bu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik? Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik bisa dikarenakan adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan latar belakang, ada juga perbedaan bagaimana budaya atau adat istiadat yang dikembangkan di suatu daerah tersebut, termasuk dalam faktor-faktor dari penyebab konflik. Oke, ada lagi? Oke, cukup. Berarti sudah paham ya dengan penjelasan Ibu hari ini? Oke, sekretaris di sini siapa? Jenisa Bu. Jenisa, silakan tulis soalnya. Kerjakan 5 soal ini dalam waktu 10 menit ya Ibu minta. Nanti kumpulkan secara kolektif ke ketua kelasnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Tentang konflik ya bro. Nih, nomor 11 sampai nomor 15. Sampai nomor Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai konflik dalam kehidupan sosial, bahwa pengertian konflik secara umum yaitu usaha suatu pihak dalam menginginkan sesuatu bisa melalui dengan tindakan kekerasan atau dengan menundukkan pihak lawan. Bentuk-bentuk konflik ada banyak, salah satunya adalah individu dengan individu. Cara penyelesaiannya bisa tadi dengan jalan tengah, dengan negosiasi, dengan apa lagi? Dengan mengalah. Iya, oke. Berarti dari cara penyelesaian konflik tersebut termasuk dengan integrasi sosial. Karena masyarakat pluralitas tadi kan berarti masyarakat yang menjemukkan, berarti dibutuhkan adanya integrasi sosial atau penyatuan berbagai macam perbedaan.
Oke, lebih lanjut akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mau aktif dalam pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.